Perang Campuh Kartosuro dan Surabaya, bagian kedua. Alkisah, Amral tidak makan dan minum sampai 3 hari 3 malam. Cuma nisil pari, mengupas padi dengan mulut. Jika tidur, kakinya di atas. Setelah 3 hari 3 malam, lalu berbicara dengan Kipatih. Raden Adipati, ada petunjuk dari Allah kepada saya. Surabaya berhasil saya bedah, maka tidak perlu engkau cemas hati. Kipatih menjadi gembira setelah mendengar kata-kata Amral tersebut. Kipatih lalu memerintahkan kepada Ki Ngabai Tohjoyo agar memimpin bala untuk bersama mencari bahan makanan ke dusun-dusun berupa beras dan bahan makanan yang lain. Ki Tohjoyo ditemani seorang dari Kudus bernama Sirnoyudo. Orang ini keberaniannya juga mirip-mirip seperti Tohjoyo. 2 orang tadi lalu berangkat mengerahkan banyak bala ke dusun-dusun sekitar situ dan mendapatkan bahan makanan banyak sekali. Orang-orang di barisan tentram hatinya, tidak khawatir terlantar. Kipatih lalu mengirim utusan memanggil Pangeran Cokroningrat di Madura. Tetapi tidak dapat sowan karena di sana baru ada perang besar. Musuhnya menantunya bernama Aryodikoro di Pamekasan. Adapun yang menjadi penyebab perang adalah garwo Aryodikoro berselisih dengan suaminya lalu pulang ke orang tuanya. Ia dipertahankan oleh orang tuanya Pangeran Cokroningrat. Tiap hari selalu berperang dan yang mati sia-sia. Tetapi orang Madura banyak yang balik berpihak ikut Aryodikoro. Pangeran Cokroningrat bingung hatinya, lalu perintah kepada adiknya yang bernama Raden Surodiningrat agar menaklukkan Pamekasan disertai sentononya bernama Jangkewuh. Juga diikuti separuh bala Madura. Raden Surodiningrat segera berangkat. Setelah sampai di luar kota, Raden Surodiningrat berubah pikirannya. Ia ingin berkuasa, lupa dengan saudara tua. Raden Surodiningrat bersekongkol
dengan Jangkewuh berniat menundukkan kakaknya Pangeran Cokroningrat. Raden Surodiningrat tadi lalu mengirim surat kepada Patih Cokrojoyo dan Kumendur. Ia menfitnah bahwa kakaknya berniat makar melawan raja. Bila ada izin dari Ki Patih, Raden Surodiningrat bersedia menaklukkan kakaknya itu. Banyak fitnah yang dituliskan dalam suratnya itu. Utusan segera berangkat ke Surabaya. Surat sudah diserahkan kepada Ki Patih dan Kumendur. Ki Patih segera menjawab surat. Surodiningrat diperintah menaklukkan Madura dan menangkap kakaknya itu. Ki Patih memerintahkan orang Sumenep dan Pamekasan supaya membantu Raden Surodiningrat. Tuan Kumendur juga telah memerintahkan Kapten Kartas bersama Serdadu dengan kapal agar siap siaga di pantai Madura. Kapten Kartas sudah siap di pantai dekat kota bersama bala dari Sumenep dan Pamekasan bersatu dengan Raden Surodiningrat dan balanya. Orang Madura banyak yang takut lalu takluk kepada Raden Surodiningrat bersama sekutunya. Sehingga Pangeran Cokroningrat kehabisan bala. Waktu itu Pangeran Cokroningrat sudah mengetahui bahwa adiknya membalik merebut kekuasaannya. Pangeran sungguh sangat prihatin dan sedih. Lalu utusan minta bantuan ke Bali. Raden Surodiningrat beserta balanya datang mengepung Madura. Pangeran Cokroningrat bertahan di dalam kabupaten. Balanya tinggal 600 orang saja. Tiap harinya sedikit demi sedikit lari takluk kepada Surodiningrat. Pangeran semakin pilu hatinya. Dalam batin berniat menyerah kepada kompeni yang ada di kapal. Akan segera sowan kepada Ki Patih Cokrojoyo. Pangeran segera mengirim utusan takluk kepada Kapten Kartas. Kapten setelah menerima pernyataan lewat utusan sangat gembira hatinya. Segera dijawab agar pangeran segera pergi dari rumahnya menuju ke kapal. Utusan sudah kembali laporan kepada gustinya. Pangeran sangat senang, lalu berkemas-kemas bersama garwa putranya. Lalu Raden Surodiningrat masuk ke rumah di Madura bersama balanya. Pangeran Cokroningrat beserta garwa putra lolos lewat pintu belakang. Sudah sampai ke tujuannya, segera naik perahu kecil melaju ke kapal besar milik kompeni. Pangeran naik ke kapal terlebih dahulu. Kapten menyambut dengan penuh hormat. Dipersilakan duduk di ruang pribadi serta disambut hormat senjata dengan dentuman meriam. Barulah garwa putra menyusul naik ke kapal. Kapten segera menjemput di luar ruang pribadi, memegang tangan Raden Ayu serta mengecupnya. Raden Ayu Cokroningrat berhubung belum tahu adat istiadat orang Belanda, lalu menjerit. Badannya gemetar, minta tolong kepada sang pangeran. Pangeran Cokroningrat mendengar jeritan Raden Ayu itu sangat terkejut. Mata melotot, muka merah padam, bak bunga warna-warni. Sangat marah,
segera menghunus keris. Kapten Kartas ditusuk lambungnya, tembus sampai punggung. Mati seketika, jatuh di lantai kapal. Pangeran dan putranya mengamuk. Kompeni di seluruh kapal geger. Pangeran dikerubut, dipistol, dipedang, tetapi lecet pun tidak. Justru kompeni banyak yang mati. Para pembesar Belanda datang menolong, mengerubut. Pangeran dilempar kursi, jatuh terduduk, lalu dipukul dengan popor senjata, digebuk dengan tongkat. Remuk redam seluruh badannya dan meninggal beserta seluruh putra-putranya. Kompeni banyak yang mati juga. Jenazah sang pangeran lalu dipotong lehernya. Badannya dibuang ke laut, kepala dibawa ke Surabaya beserta garwo dan putranya yang masih kecil-kecil. Sedangkan di kediaman di Madura diduduki Raden Surodiningrat. Kepala sang pangeran yang dibawa oleh serdadu kompeni itu sudah diserahkan kepada Tuan Amral dan Ki Patih, serta sangat sedih dan heran. Ki Patih segera mengirim utusan serta surat memberitahu kepada Sang Prabu. Sang Noto setelah menerima surat dari Ki Patih juga begitu heran atas peristiwa itu. Sang Prabu segera memberi jawaban. Surat ditujukan kepada Raden Surodiningrat. Surat jawaban sudah diterima oleh Ki Patih dan Tuan Amral. Semuanya bergembira karena laporannya diterima. Ki Patih lalu utusan memanggil Raden Surodiningrat di Madura dan seluruh balanya untuk siap-siap dengan segala senjatanya berperang. Utusan sampai di Madura. Raden Surodiningrat setelah menerima perintah segera berangkat beserta seluruh bala Madura, Sumenep, Pamekasan. Seluruhnya dikerahkan. Kemudian dimufakatkan bahwa beliau diangkat menjadi bupati di Madura dengan gelar Cokroningrat. Amral serta Ki Patih lalu memerintahkan para bupati dan balanya bahwa pada hari Selasa akan bersama maju perang untuk merebut kota Surabaya. Yang mendapat perintah bersedia. Pada hari Selasa berangkatlah bala gabungan di bawah pimpinan Ki Patih dan Tuan Amral. Mereka mengepung musuh dari luar kota Surabaya. Kompeni sudah merebut kubu pertahanan. Agak tinggi posisinya. Meriam sudah disiapkan mengarah ke kubu pertahanan lawan. Para bupati pesisiran dan Madura juga memperkuat kubu-kubu mereka masing-masing. Serdadu kompeni sebanyak 4 bergada. Bala Surabaya sudah mengetahui bahwa kompeni memperkuat kubunya. Ditanggapi dengan sikap berhati-hati dan siaga, serta menyiagakan meriam-meriamnya. Perang pun sudah dimulai dengan perang meriam yang ditembakkan kubu mereka masing-masing. Adipati Joyopuspito naik ke panggung menabuh tengoro, yaitu tengoro perang Kiai Balen. Tuan Amral melihat tingkah laku sang adipati yang santai-santai saja dalam situasi tegang itu, cuma geleng-geleng kepala.
Lalu perintah menembakinya dengan meriam bertubi-tubi, tetapi tidak ada yang kena. Sang adipati tetap masih enak-enak menabuh balen. Balanya pun juga tak ada yang panik, malah bernyanyi, menembang, seakan-akan tak ada apa-apa. Ada yang bersenandung, memainkan seruling, celempungan, dan alat gamelan lainnya. Sungguh membuat penasaran musuh yang telah mengepungnya. Setelah agak siang, kelihatan banyak perempuan, istri-istri mereka, datang mengirim makan dan minuman kepada suami-suami mereka di benteng itu. Luar biasa. Begitu batin para musuh-musuhnya. Setelah dilihat oleh serdadu kompeni, lalu ditembak dengan meriam, tetapi juga tak ada yang kena. Para perempuan juga tak ada yang merasa takut, enak-enak saja. Dengan santainya, mereka berjalan sambil menggendong ceting berisi nasi, menjinjing bakul berisi lauk pauk dan kelengkapannya. Waktu itu, barisan Surabaya seolah-olah berlindung dalam kekuatan doa, berintangkan puji. Memang demikianlah yang terjadi. Setiap orang laki-laki maupun perempuan di Surabaya, semua diwajibkan salat dan mengaji oleh sang adipati. Jika mau melaksanakan perintah itu, yang bersangkutan dibebaskan dari pajak dan upeti. Malah ada yang mendapat ganjaran. Jika kebetulan seluruh desa melaksanakan, desa itu dibebaskan dari pajak, maka semua orang segan tapi sayang dengan sang adipati. Adapun perang meriam itu sudah berlangsung 7 hari 7 malam. Orang-orang di Surabaya selamat semua. Tak ada yang kena peluru meriam. Apalagi rumah-rumah yang kejatuhan bom api, pecahan bom, dan senjata pemusnah lainnya, tak ada yang rusak ataupun terbakar. Dalam perang itu, semua orang Surabaya berniat rela mati untuk membalas kebaikan sang adipati. Sebab begitu baiknya kepada kaulanya, tebal keyakinannya kepada kekuasaan Allah. Panji Surendrono dan Panji Kartoyudo terus berusaha minta bantuan kepada orang Bali. Mereka datang bertemu di Lamongan dengan seorang bernama Panji Buleleng yang membawa bala 1000 orang. Begitu dihormati oleh Surendrono dan Kartoyudo, serta banyak ganjaran yang diberikannya. Kedua kesatria itu lalu memberitahu kepada kakaknya, sang adipati, dimohon untuk berkenan menemui Panji Buleleng tadi. Sang adipati tidak mau menemui, tetapi kedua adiknya diperintah untuk selalu menyenangkannya agar jangan sampai kecewa, lalu pulang ke Bali lagi. Batinnya sang adipati, jika umpamanya kelak kalah perang, orang Bali itu bisa diadu perang. Pikiran sang adipati yang demikian seakan-akan menyaksikan kekuasaan Allah. Maka beliau kena hukuman dari Allah sebab masih percaya dengan kekuatan manusia. Akibatnya hilang kekuatan dalam peperangan. Tanda-tandanya muncul ketika sang adipati belum tahu bahwa kedua adiknya minta bantuan
kepada orang Bali. Rumah-rumah di barisan Surabaya tidak ada yang terbakar oleh senjata musuh, dan orang-orangnya tidak ada yang kena senjata lawan. Tetapi setelah sang adipati mau menerima bantuan orang Bali itu, bala di Surabaya banyak yang terkena peluru lawan. Rumah-rumah juga banyak yang terbakar, terkena peluru bakar dari meriam orang Kompeni.